masih jawab lagi, "Masih masih boleh melihat," dia bilang begitu. "Ibu cukup, kasih obat ini 2 minggu kemudian follow up lagi datang ke rumah sakit," begitu. Nah, yang saya datang ini dokter mata gitu ya, bukan dokter anak gitu. Nah, kemudian saya datang lagi 2 minggu kemudian ke rumah sakit untuk mem-follow up mata anak saya setelah diberi obat. Nah, dokter bilang putih-putihnya belum ada perubahan, dilanjutkan lagi obatnya. Tetapi saya sudah tidak tenang, hati saya selalu berkata, ada sesuatu yang terjadi sama anak saya begitu. Karena selama di rumah saya dengan anak saya melihat responnya kurang ke saya. Walaupun mungkin, orang tua atau mertua atau suami menenangkan bahwa ya wajar anak prematur pasti lebih lambat dalam perkembangannya. Tapi saya selalu dalam hati saya, tidak, saya ini ibunya, saya yang tahu apa yang terjadi, kira-kira begitu saat itu. Nah, kemudian setelah pulang dari rumah sakit yang waktu pemeriksaan ke-6 berarti, saya memutuskan untuk membawa anak saya ke Sumatera Eye Center. Nah, di situ saya kalau nggak salah pernah kontak, Mbak Rani ya, cerita kalau nggak salah, di mana yang bagus gitu. Kemudian disarankan, coba cari, subspesialis mata anak begitu ya kalau saya nggak salah. Kemudian saya bawa di Sumatera Eye Center. Nah, ternyata ketika diperiksa dokter bilang bahwa tidak, ini bukan katarak, tetapi ini retinopathy of prematurity dan stadiumnya itu sudah 4 ya, kalau saya nggak salah dia bilang saat itu 4, dan dia bilang, tidak ada yang bisa dilakukan lagi selain mengembangkan bakat dan kemampuan si anak, begitu. Betul-betul saat itu saya sangat, down, terpuruk sekali, menangis, bahkan ketika saya mendapatkan vonis di Sumatera Eye Center itu, saya memberikan anak saya ke orang tua saya, terus saya pergi ke kamar mandi, saya menangis, saya menjerit di kamar mandi. Seperti saya bilang, "Tuhan ini apa?" Gitu, "Kenapa, sepertinya tidak berhenti-berhenti apa yang saya rasakan?" Begitu. "Apakah memiliki seorang anak itu sangat sulit? Apakah saya punya banyak dosa untuk saya hanya untuk menginginkan anak yang, eee, tumbuh dengan sehat?" Begitu. Nah, setelah dari situ saya diskusi lagi, saya cari informasi terus, apa yang masih bisa dilakukan untuk anak saya, begitu. Kemudian saya, ketemu, eee, grupnya Baby Community kalau saya tidak salah dulu atau grup prematur Indonesia, saya lupa yang mana. Nah, kemudian di situ, eee, ada yang sudah pernah stadium 4, kemudian dia bawa ke Jakarta Eye Center untuk dilakukan operasi. Tanpa pikir panjang saya pergi ke Jakarta, yang saya sebenarnya nggak tahu rumah sakit itu bagaimana, karena saya, dari Medan kan. Cuman saya berpikir, saya harus pergi, saya harus, selesaikan ini semua pemeriksaan anak saya harus dapat kepastian begitu. Saya sangat berharap biar cuman 1%, tapi ketika operasi itu berhasil, atau bisa dilakukan saya sangat bersyukur begitu. Saya pergi ke Jakarta Eye Center, di tempat itu saya ketemu dengan 2 dokter, retina ya, 2 orang. Yang pertama, perempuan, kemudian dia bilang, "Oh tidak, ini sudah stadium, 5, tidak ada yang bisa Ibu lakukan lagi selain, mengembangkan bakatnya. Tapi kalaupun misalnya mau mencoba, ada satu dokter lagi yang, spesialis untuk retina di Jakarta Eye Center." Saya ketemu lagi, saya tungguin, saya ketemu lagi untuk memastikan kondisi anak saya. Dan di situ dokternya bilang yang dokter kedua itu sudah stadium 4B kalau saya tidak salah juga. Kemudian dia bilang dia tidak bisa melakukan operasi retina karena, untuk anak bukan dia spesialisnya. Kalau ibu mau, ibu boleh ke, RSCM dia bilang saat itu. Nah, saya tunggu lagi, saya cari caranya bagaimana saya bisa ke RSCM itu bahkan lewat jalur eksekutif kalau tidak salah saat itu, yang penting saya dapat kepastian untuk anak saya. Dan saat di RSCM dia bilang dokter itu tamatan dari Jepang, dokter laki-laki, saya mohon maaf namanya saya lupa, kemudian dokternya bilang bahwa, "Ibu ini sudah stadium 4B," ya kalau nggak salah dia juga bilang begitu, tetapi, dia bilang, "Kami tidak berani menjanjikan biar 0,1% untuk, keberhasilan proses operasi tersebut," begitu. Sehingga kita coba lagi diskusi dengan keluarga bagaimana, nah akhirnya ya diputuskan bahwa sudah Fania dibawa pulang ke Medan, tanpa dilakukan operasi karena saat itu dokternya bilang sama saya begini,
Ibu kita juga dokter adalah manusia biasa yang ketika kami melakukan operasi pun bisa saja retinanya itu justru terkoyak atau seperti apa dan bahkan bisa menyebabkan yang namanya total blind, dia bilang begitu. Jadi saya sangat ragu begitu bagaimana ini gitu. Udah setelah diskusi dengan keluarga akhirnya kita sepakat untuk bawa pulang Fania dan berusaha untuk mengembangkan bakatnya. Begitu. Dalam proses saya kembali ke Medan, menjalani kehidupan, bahkan ketika sekarang pun saya diingatkan untuk step by step proses saya menerima Fania. Mungkin bagi saya susah untuk bukan tidak bisa move on, tapi kalau mengingat itu kembali rasanya saya seperti tertampar-tampar atas kehidupan saya. Saya sering bilang begitu. Jatuh bangunnya saya itu luar biasa menurut saya. Ketika saya bawa pulang Fania, saya masih dalam proses yang uh, belum bisa menerima ya. Ketika saya sudah di Medan, saya belum bisa menerima kondisi Fania. Bahkan saya setelah Fania pulang ke Medan, saya 1 bulan itu enggak keluar rumah atau enggak keluar kamar. Paling keluar kamar cuman mau ke toilet begitu. Bahkan ketika saya menggendong Fania sambil memberi susu begitu di kamar, saya bilang, "Adek, kenapa? Kenapa harus begini? Apa adek enggak mau ngelihat mama? Apa mama seberdosa itu sehingga adik enggak mau ngelihat mama? Coba adik lihat, mama semua beli buat adik, semuanya mama lengkapin. Tapi masa adik enggak mau lihat?" Saya bilang gitu. Dalam proses saya saat sudah pulang dari Jakarta begitu. Bahkan ketika orang tua saya datang ke rumah untuk menenangkan saya atau mungkin menemani saya bilang ke orang tua saya, "Mah, mungkin saya tinggal gilanya kali ya, Mah." "Tidak," begitu. Saya ngomong begitu ke orang tua saya, "Mah, saya boleh dikasih obat penenang tidak? Saya kok merasa hidup saya bahkan tertidur pun saya enggak bisa," saya bilang begitu. "Saya ini kayaknya depresi, Mah, saya mau gila, tolong kasih saya obat." Itu yang saya alami saat itu. Bahkan saya setelah saya habis cuti, saya harus kembali bekerja, saya seperti tidak punya muka atau keberanian untuk saya bisa berdiri di depan kelas, mengajar begitu. Kenapa? Karena saya merasa saya ini orang kesehatan, saya concern banget di mata, tapi saya kebobolan di mata begitu. Rasanya kayak saya itu betul-betul bagaimana ya kalau saya bilang saya kayak dapat petir di siang bolong gitu ya, kayak ditampar-tampar kehidupan saya begitu. Tapi bahkan saya sering sekali saat berusaha untuk membesarkan Fania, yang muncul itu adalah rasa marah gitu, bukan rasa ingin mungkin marahnya lebih ke diri saya gitu ya. Jadi setiap Fania belajar untuk merangkak, berjalan, kemudian dia tabrak benda, yang ada saya jadi marah. Saya bilang, "Adeknya nggak bisa lihat, di sini itu ada ini tuh ada meja. Ingat ya, di sini tuh ada meja, tapi dengan bentakan-bentakan," begitu. Saya berpikir, setelah saya melakukan itu dan Fania mungkin saat tertidur saya ngelihat dia, apa yang saya lakukan tadi ya? Kenapa saya harus marah ke anak saya? Kenapa saya harus membentak dia begitu? Dan setiap proses perkembangannya saya selalu berpikir, ah nantilah dia kan masih kecil ini, belum waktunya. Kira-kira begitu. Saya selalu menunda-nunda apa yang saya ingin berikan ke anak saya karena memang proses saya untuk menerima itu tidak mudah ya, sangat-sangat tidak mudah gitu. Bahkan saya selalu berpikir bagaimana ya ke depannya nanti dengan Fania begitu, bagaimana saya dengan, anak yang seperti ini, kira-kira dulu seperti itu. Jadi kalau ditanya, jatuh bangunnya sangat jatuh bangun dan untuk menerima itu saya bilang sangat sulit sangat sulit. Karena belum lagi dengan, ucapan tetangga atau ucapan orang-orang di sekitar yang saya masih ingat banget itu ada yang bilang bahwa sudah sekian lama nggak punya anak, giliran punya anak malah nggak bisa lihat. Buat apa punya anak kalau nggak bisa lihat gitu. Dan itu sebenarnya kesal ya, saya bahkan saya bilang, saya mau menjumpai itu orang yang ngomong begitu, saya mau labrak kira-kira begitu ya bahasa, orang Medannya gitu ya. Tapi orang tua saya bilang, "Jangan, kamu kalau mau ngelabrak orang begitu artinya kamu sama aja dengan mereka," gitu. Ya tapi saya nggak terima sama anak saya dihina, saya bilang begitu. Ya sudah kamu nggak perlu, tanggapin apapun yang mereka bilang, kamu fokus ke anak kamu.
nggak usah mendengarkan orang lain atau, hal-hal negatif yang orang sampaikan. Kamu selama ini 6 tahun minta anak sama Tuhan, Tuhan kasih, sekarang kenapa kamu komplain? Tuhan kamu minta anak terbaik dari Tuhan, Tuhan kasih ini, berarti ini yang terbaik gitu. Jadi, ucapan-ucapan dan semangat dari orang tua saya itu membuat saya jadi sadar bahwa, "Oh iya saya ini kan minta anak ya sama Tuhan, Tuhan kasih. Sekarang tinggal tanggung jawab saya bagaimana untuk mendidik, membesarkan anak ini." Sekalipun dengan keistimewaannya, Fania punya hak untuk hidup bahagia, punya hak untuk sama dengan anak-anak normal, punya hak untuk sekolah, untuk bahagia dan diperlakukan layaknya orang normal gitu. Dan saat itu saya sebelumnya bekerja di swasta, saya betul-betul punya tekad bahwa saya nggak bisa ninggalin, saya mau bilang bahwa kita nggak tahu umur. Dalam hati saya selalu berprinsip begini, saya nggak bisa tinggalin Fania tanpa memberikan pendidikan yang bagus buat dia begitu. Itulah dasar kenapa saya sampai harus pergi ke Manado untuk nyoba pekerjaan di sini. Puji Tuhan, saya bisa diterima bekerja di sini dan setelah saya mencoba menerima bahwa Fania ini adalah kado terindah dari Tuhan, anak yang istimewa, anak yang, berharga karena dia lahir saya maka dipanggil mama. Mungkin selama ini orang nggak bisa panggil saya dengan sebutan Mama Fania kalau Fania nggak lahir gitu. Jadi saya berusaha, "Oke, ini anakku, sekarang aku harus, eee, meng memberikan yang terbaik, tidak lagi berlarut-larut sama apa yang sudah terjadi di masa lalu." Kemudian saya coba untuk, menerima Fania. Jadi ketika mengajari dia untuk, eee, berjalan, bahkan untuk melihat, bukan melihat, merasakan di lingkungan sekitarnya, ketika dia nabrak benda saya nggak semarah yang kayak waktu belum terima ya, saya bilang, "Kakak, di sini itu ada meja ya, coba Kakak raba pakai tangannya. Nah, ini ada meja ya, Nak," begitu. Jadi lebih bagaimana ya, lebih saya jadi bisa lebih fokus dan untuk mengembangkan, apa yang Fania miliki. Bahkan di Manado, untuk mendaftarkan Fania di, tempat les musik, saya ditolak gitu, karena mereka bilang, mereka belum pernah punya murid seperti Fania, jadi takutnya, "Ibu, kami tidak bisa memberikan yang maksimal." Saya di situ sempat down, tapi saya berpikir bahwa, "Oh ngapain saya mesti down ya, sudah saya tetap positive thinking, saya beli aja keyboard-nya," begitu. Saya nggak pandai musik, papanya juga nggak pandai musik gitu. Saya satu musik yang saya ajarkan sama Fania cuman Twinkle Twinkle Little Star ya, cuman yang sederhana. Fania coba main-main dengan keyboard-nya begitu. Nah, satu hari, saya lagi cuci piring, saya dengar, "Kok ini lagu dari mana ya?" Gitu, "Ini musik dari mana ya?" Gitu. Ada beberapa musik yang dimainkan, saya pikir, "Oh mungkin tetangga," begitu, tetangga yang lagi main musik. Nah, tanpa saya ketika saya ke depan, saya lihat ternyata yang memainkan musik itu Fania, tanpa pernah diajarin sama guru siapapun, dia tidak pernah dileskan. Bahkan ketika saya nyanyi, saya cuma nyanyikan 2 kali lagu, dia bisa ikutin dan iringi saya. Akhirnya saya berpikir bahwa, wah, luar biasa sekali ternyata anak yang Tuhan kasih sama saya. Saya tidak leskan dia pun dia mampu begitu. Kenapa saya begitu pesimis bahkan ketika Fania sangat semangat? Kenapa saya begitu banyak mengeluh, bahkan Fania sendiri tidak pernah mengeluh atas apa yang terjadi di diri dia. Jadi Fania itu menurut saya, orang yang mengajarkan saya cinta tanpa syarat. Betul-betul mengajarkan saya Eee, apa ya, ikhlas dalam menjalani hidup, terima hidup. Bahkan, sekarang saat Fania, sudah 5 tahun dan, saat ini dia sudah mulai masuk kelas persiapan ya, belum masuk di, TK atau SD namanya kalau di sekolah itu sekolah kelas persiapan. Nah, saya puji Tuhan ada banyak orang-orang di sekitar Fania yang sangat mendukung Fania untuk, sekolah gitu. Karena, bagi saya Fania sama dengan anak lain, saya punya mimpi untuk Fania. Dia bisa jadi anak, terbaik, anak kebanggaannya saya gitu. Bahkan, saya juga kadang ya ketika saya terlalu fokus sama Fania, Fania sekarang sudah punya adik ya usianya 2 tahun, setengah, bukan mau mengabaikan adiknya, tapi karena saya terlalu konsen dengan Fania begitu, saya jadi sampai kadang, "Tunggu dulu ya Dek, Kakak dulu ya, tunggu dulu ya Dek, Kakak dulu ya," gitu. Jadi ya mungkin saya salah dalam hal seperti itu, tapi kayak saya nggak pingin Fania itu, apa ya,
terabaikan begitu. Saya tidak ingin dia terabaikan. Jadi bagaimana anak normal ya saya ajak, kalau saya ajak ke tempat main begitu, kayak ke Transmart begitu ya, saya bikin dia seperti orang yang normal, "Ayo sekarang kamu naik kuda-kudaan ya Nak, ini dipegang, ini kuda-kudaannya kamu, sekarang kita bermain." Ya seperti orang normal, pada umumnya gitu, saya nggak mau bikin dia itu, eee, jadi anak yang, kayak terbatas begitu. Bahkan kalau dulu saya kayak misalnya Fania mau nabrak benda, misalnya lagi ada orang ramai begitu, saya pasti kejar anak saya sebelum dia tabrak begitu, karena saya takut, takut kalau orang lain tahu anak saya itu, apa ya, anak saya itu nggak bisa lihat misalnya. Tapi kalau sekarang enggak, sebelum orang lain tanya saya sudah jelaskan bahwa anak saya begini kondisinya gitu. Jadi saya nggak punya lagi rasa takut gitu, karena ini anak saya gitu. Orang harus tahu, seluruh dunia harus tahu bahwa ini anak saya begitu. Nggak ada yang mau saya tutupin. Apa yang mau saya tutupin? Karena memang itu anak saya, dia kebanggaan saya. Eh, anak yang saya lahirkan, anak yang Tuhan kasih buat saya. Jadi itu mengajarkan saya dalam artian ketika saya dulu belum terima ya, ketika saya belum terima, saya betul-betul mengabaikan semua perkembangan Fania. Saya mengabaikannya, bahkan terkesan saya lebih sering marah ya, marah gitu. Bahkan ketika saya nggak sesuai, saya bisa marah nggak hanya ke anak saya, mungkin ke orang tua saya, ke mertua saya, ke suami saya, begitu. Tapi ketika sekarang saya sudah menerima, sudah artinya sudah betul-betul move on. Bukan berarti ketika kita bersedih tidak move on ya menurut saya. Kita bisa sedih gitu, tapi nggak berlarut-larut di situ gitu. Misalnya ngelihat tahap demi tahapnya, mengingat masa lalu kita bisa aja sedih, tapi bukan berarti kita stuck di satu tempat kalau menurut saya. Kalau kita stuck di satu tempat itu yang kita nggak bisa move on namanya. Kita hanya di stuck di satu tempat tanpa ngelakuin apa-apa. Nah, anak kita umurnya bertambah terus begitu. Nggak bisa nih, kalau nggak orang tuanya siapa lagi? Kita nggak bisa ngarapin mertua, nggak bisa ngarapin orang tua, adik ipar atau adik. Yang berperan itu ya kita sendiri, orang tuanya, mama papanya begitu. Nah, jadi ini pembelajaran banget buat saya dan saya sangat bersyukur saya bisa ketemu di grup. Saya sebenarnya buta sekali ya, buta sekali dengan hal yang seperti ini atau mendidik anak dengan tunanetra. Jadi saya sangat bersyukur awalnya saya bergabung di grup prematur Indonesia walaupun hanya lewat sosial media Facebook, kemudian kenal dengan Ibu Primaningrum, kemudian saya dikasih masuk di grup baby community, sampai yang sekarang di regional 4. Nah, saya banyak belajar walaupun mungkin saya jarang komen begitu, tapi saya baca, oh ini begini ya caranya begitu. Oh, cara menjelaskan Fania itu begini ya, cara bikin media permainannya itu begini ya gitu. Walaupun mungkin di grup saya paling memang saya jarang komen ya, saya baca oke, kalau saya nggak ngerti baru saya tanya atau saya pernah telepon Bu Ivon, "Ibu bagaimana sekolah anak saya?" gitu. Saya tanya semua begitu, maksudnya apakah karena di Manado sini ada sekolahnya, tapi sekolahnya itu lebih kayak panti sosial, saya akuin sendiri karena dia digabung semua, tidak hanya anak tunanetra ya, yang nggak bisa dengar, kemudian yang Down syndrome digabung semua dan harus diasramakan begitu. Nah, saya sempat diskusi soal itu dengan Ibu Ivon. Nah, puji Tuhan saya dapat solusinya bagaimana untuk perkembangan yang baik untuk Fania. Dan sekarang Fania sudah bersekolah di SLBA Karya Murni yang ada di Medan, Sumatera Utara, dengan didampingi oleh papanya. Jadi sekarang kita bagi tugas untuk bisa mendidik Fania. Kalau misalnya suatu saat ada perkembangan yang lebih baik di Manado, kita akan bawa Fania balik ke Manado begitu. Jadi kita sekarang harus dua sisi begini untuk sementara waktu demi pendidikan Fania. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan bagi ibu-ibu ibu-ibu hebat yang ada di sini. Kita semua adalah orang-orang terpilih. Ya nggak mungkin kita bisa dapat anak begitu kalau kita bukan orang hebat, bukan orang terpilih. Itu yang saya aminkan dalam hidup saya. Bukan ibu-ibu yang terkutuk ya, tidak. Ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang luar biasa. Karena belum tentu ibu-ibu di luar sana sanggup kayak kita gitu, sanggup seperti kita ini. Berarti kita memang adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Erika. Luar biasa sekali pengalamannya tentang anak dengan kebutuhan khusus dan cara penerimaan serta semua yang sudah dialami. Saya sendiri salut dengan Ibu Erika. Monggo Ibu Tining bisa disambung. Silakan untuk Ibu Tining. Ya, langsung ya ini ya.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau Bu Erika menjelang siang ya Bu ya, sudah bagian tengah ya Bu ya. Iya, Ibu, tengah. Sekarang jam Iya, 11.30 di oke, Manado. iya ya. Apa ada lagi yang di luar apa maksudnya di waktu Indonesia bagian tengah, jadi menjelang pagi menjelang siang ya. Iya, tadi kita sudah mendengar Bu Erika, Mama Fania menyampaikan pengalamannya ya, pengalaman yang luar biasa dalam pengasuhan anak. Sebelumnya tadi mungkin saya perkenalkan diri, tadi sudah disampaikan Bu Ruri, saya Sati Ningsih, biasa dipanggil Bu Ruri gitu ya Bu Ruri ya, Bu Ruri kok panggil saya Bu Tining gitu. Saya sama Bu Ruri ketemu 2 minggu sekali ya Bu Ruri untuk kelas mini kelas di Lentera Hati Ananda Surabaya. Jadi tadi juga sudah disampaikan kepada oleh Bu Ruri, saya Bu Deti, Pak Iwan itu para pendiri dari komunitas Lentera Hati Ananda Surabaya itu anak ya untuk melakukan kami melakukan intervensi untuk anak usia dini ya yang mengalami gangguan penglihatan gitu. Concern kami memang di gangguan penglihatan, mungkin ibu-ibu di sini banyak ya yang permasalahan anaknya gangguan penglihatan. Nah, itu memang jadi concern di Lentera Hati Ananda Surabaya yang memang fokusnya di intervensinya. Kenapa intervensi di usia dini ya? Karena usia dini adalah fase yang penting ya, fase krusial, fase kritis di mana tumbuh kembang itu sedang pesat-pesatnya karena memang perkembangan otak yang sedang mengalami masa di mana terjadi sambungan-sambungan gitu ya, sambungan-sambungan antar saraf sel sarafnya dan itu tidak dimiliki, artinya itu akan berhenti di fase perkembangan setelah 5 tahun gitu ya. Masih ada tapi tidak secepat di usia dini atau 0 sampai 5 tahun. Jadi harus dikejar. Jadi bayangkan kalau misalnya anak itu tidak terintervensi dari awal gitu ya, sudah lebih dari 5 tahun tentu saja banyak waktu yang sudah terlewat dan kasihan anaknya. Nah itu seringkali terjadi kalau saya lihat pada permasalahan-permasalahan orang tua. Kenapa terlambat? Karena orang tuanya masih berkutat di masalah acceptance, masalah penerimaan. Ya, jadi orang tuanya sendiri masih eh, belum menerima gitu ya, belum menerima sang anak. Seperti tadi Bu Erika sempat cerita tentang kejadian begitu mengalami diagnosa ROP dan sudah eh, stage 4 ya Bu ya. Stadium 4 itu kemudian membuat Bu Erika jadi shock gitu kan, jadi kaget, kecewa, semua emosi negatif jadi satu gitu ya Bu Erika. Apalagi Bu Erika kecewa sekali karena merasa sudah mempersiapkan dan memang sudah mempersiapkan pemeriksaan-pemeriksaan yang terkait dengan jangan sampai terjadi permasalahan yang lebih serius. Ya, itu pasti membuat kecewanya jadi luar biasa berat ya. Nah, masalah kecewa, masalah eh, sedih ya, semua itu adalah emosi, permasalahan-permasalahan emosi yang membuat kita eh, menjadi seperti berhenti sejenak gitu dari suatu kehidupan yang realistis gitu kan. Gitu. Nah, itu yang menjadi permasalahan bagi orang tua yang sedang mengalami eh, apa mengalami pengasuhan anak yang berkebutuhan khusus. Tentu kita tidak berharap gitu kan ya untuk anak berkebutuhan khusus ini gitu. Tapi ketika pengasuhan itu ternyata terjadi pada kita gitu ya, tidak mudah untuk membuat persepsi-persepsi positif gitu kan. Persepsi positif dan pasti di awalnya penuh dengan rasa kecewa.
Oh ya, Ibu Deti sudah kita yang acceptance dulu Bu, yang satu dulu Bu. Yang materi satu ini nanti berhubungan dengan kebutuhan Maaf, anak-anak. ada 2 ya? Ya iya, Oh, saya pikir yang pertama keliru. Maaf, maaf. yang Oke. yang pertama agak teoritis sih, tapi kita lihat bahwa ternyata ada penelitian atau kajian terhadap para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus begitu ya. Dan fase-fase pengalaman emosi yang negatif itu di apa namanya dikaji di situ. Bisa kita lihat pada permasalahan-permasalahannya ya. Gitu ya. Oke. Kenapa Bu? Ada kesulitan? Apa coba saya? Kakak, Oh, bisa. kakak. Sebentar. Ya, jadi pada orang tua dengan anak berkebutuhan khusus memiliki permasalahan yang unik gitu ya, permasalahan yang unik. Ini bisa slide pertama Bu. Ya, jadi orang tua anak berkebutuhan khusus itu menghadapi situasi yang memiliki anak yang tidak sesuai dengan harapannya. Tadi seperti Bu Erika sudah 6 tahun berharap gitu ya Bu ya. Kemudian lahir memang ternyata bersyukur ada kesempatan seperti itu. Tentu juga harapannya sangat tinggi. Ya. Nah, harapan yang sangat tinggi ya, kemudian dihadapkan pada situasi yang tidak sesuai itu yang membuat emosinya sangat negatifnya sangat berperan gitu ya. Tinggi harapan itu harapan yang tinggi itu yang akhirnya menjadi kita tidak bisa menghadapi situasi dengan realistis gitu kan. Yang kita hadapi saat itu adalah shock ya, shock dan kaget. Betul ya Bu Erika ya? Shock dan kaget ya. Oke. Jadi bisa jadi juga dirasakan oleh para orang tua yang saat ini apa mengalami pengasuhan ABK. Ya, berikutnya saat itu tidak tahu apa yang harus dilakukan gitu ya untuk menghadapi anak gitu, apalagi menangani gitu. Jadi yang harus dilakukan apa saja tidak terbayang gitu kan, apalagi untuk menangani gitu. Jadi nggak kepikir itu harusnya tumbuh kembangnya ditingkatkan lah gitu ya. Ini Bu Erika adalah dosen gitu ya, sama dengan saya ya Bu gitu ya. Bu Deti juga dosen gitu kan, dokter ya gitu. Tapi situasinya pada saat yang kalau Bu Deti senyum-senyum juga lihat, karena sudah lewat, jadi bisa menertawakan. Bu Erika juga mungkin ya saat ini sudah lewat bisa menertawakan diri sendiri gitu ya. Tapi kalau saat itu situasinya tentu tidak senyaman hari ini gitu ya. Walaupun kalau menceritakan lagi tadi saya juga lihat Bu Erika emosinya muncul lagi gitu ya Bu ya. Seperti itu ya. Nah, ya karena mengingat-ingat peristiwa waktu itu, yang diingat-ingat itu lebih ke emosinya gitu, ingat emosinya saat itu. Jadi itu yang dirasakan. Nah, jadi orang tua akan mengalami situasi yang sulit dan membutuhkan saat itu sebenarnya membutuhkan suatu support atau dukungan. Oke, berikutnya Bu Deti. Nah, masalah acceptance ini ya atau permasalahan orang tua dulu pada anak berkebutuhan khusus khususnya di Surabaya ya yang ada memang ternyata ya ini memang mungkin penelitiannya sudah lama sih gitu ya, mudah-mudahan sudah ada perubahan, tapi dinyatakan memang keterlibatan orang tua pada anaknya itu masih rendah gitu ya. Di sekolah-sekolah inklusi di sekolah-sekolah inklusif juga terjadi pihak pendidikan pun juga pendekatannya kepada orang tua juga belum jadi prioritas. Tapi saya lihat sih perkembangannya sekitar 3 tahun terakhir ini, kalau di Surabaya sudah lebih
positif ya terhadap ABK gitu ya. Yang saya lihat Pemkotnya sudah punya kebutuhan untuk mendekati para orang tua yang putra putri ABK. Saya pernah ikut proses assessment yang sangat masif gitu ya, maksudnya dilibatkan banyak sekolah walaupun belum semua sekolah gitu kan, untuk memastikan bahwa ada ABK di sekolah-sekolah TK waktu itu ya, dan hasilnya memang cukup cukup signifikan gitu. Jadi artinya memang harus ada pendekatan khusus terhadap ABK dan pastinya juga sama orang tuanya. Nah, kemudian permasalahan yang juga muncul kadang pada orang tua itu hanya dilibatkan kalau sudah di dunia pendidikan ya, sebatas mengundang untuk hadir awal tahun ajaran. Kemudian sedikit sekolah yang mengundang orang tua di tengah tahun ajaran dengan mengadakan semacam kegiatan parenting dan seminar orang tua. Ya mungkin hal-hal seperti ini yang membuat dukungan untuk para orang tua juga menjadi sangat kurang gitu ya. Padahal di sisi lain orang tuanya sangat-sangat membutuhkan. Ya, membutuhkannya yang awal ternyata masih untuk mengatasi emosinya ya, tapi itu pun juga harusnya butuh dukungan. Oke, berikutnya yang dilakukan para orang tua itu tidak bisa terima kenyataan biasanya ya, bahwa mereka memiliki anak yang khusus yang tidak sama dengan anak normal gitu, bahwa mereka harus menerima fakta anaknya itu harus ditangani secara khusus, tidak bisa sama dengan anak yang lain ya. Kemudian bergejolak pertanyaan-pertanyaan bagaimana harusnya, terus bagaimana masa depannya dan sebagainya. Nah, ini banyak ya, ternyata banyak penelitian-penelitian tentang kesulitan orang tua untuk menerima anak mereka yang berkebutuhan khusus ya. Kesulitan menghadapi anaknya tersebut ya, ini di sini ada beberapa penelitian dan masih berkembang juga ya di tahun-tahun berikutnya. Dan ada ada ahli yang Herbie namanya, itu malah memastikan bahwa orang tua itu menjadikan peristiwa memiliki ABK itu kejadian traumatik gitu ya, suatu kejadian yang traumatik. Jadi kalau kemudian Bu Erika menyatakan bahwa pernah dalam situasi yang depresi, itu bisa jadi Bu gitu ya, karena memang peristiwa ABK itu ahli ini sampai bilang bahwa itu adalah traumatik gitu ya. Gitu. Oke, berikutnya. Nah, ada penelitian lain gitu ya, ada kajian lain yang menyatakan bahwa orang tua itu sebenarnya punya kebutuhan penting gitu ya, butuh sesuatu sesuatu hal ini, contohnya dari ABK yang intellectual disabilities atau gangguan intelektual ya, permasalahan di intelektual. Itu kebutuhan mereka itu adalah social support network, jaringan dukungan sosial gitu ya, terus perkembangan diri, jadi perkembangan dirinya sendiri gitu ya, itu jadi orang tua itu sendiri membutuhkan perkembangan diri, bahwa mengalami peristiwa punya ABK itu, nah dirinya itu nggak bisa menjadi diri yang sama sebelumnya gitu, harus lebih, nah itu kebutuhannya ya, karena kalau tidak ya itu tadi akhirnya drop gitu emosinya gitu ya, berkutat pada situasi negatif gitu, stres yang tinggi dan sebagainya. Terus kemudian mereka juga sebenarnya butuh memikirkan bagaimana sih bekerja dengan atau keterampilan yang dibutuhkan bagaimana mengasuh anak itu gitu ya. Jadi keterampilan baru ya, sesuai sama keABK-annya. Karena keABK-an kan khusus memang masing-masing ya. Ada ini kita fokus di sini di akademi dengan anak dengan gangguan penglihatan dan juga MDVI gitu ya. Nah, itu orang tua membutuhkan keterampilan gitu, keterampilan lain untuk menghadapi anaknya. Jadi bukan hanya sebagai orang tua biasa gitu ya, itu kajiannya begitu. Nah, terus yang berikutnya yang kita kaji sekarang itu proses acceptance, proses penerimaan. Gitu ya, proses penerimaan akan hadiran anak itu menjadi kebutuhannya orang tua. Terus kemudian informasi tentang program pendidikan khusus gitu, berbagai informasi yang
yang runtut begitu ya, yang sistematis, yang jelas gitu ya, gitu tentang program pendidikan khusus untuk anak mereka sendiri, gitu, yang spesial lah ya, seperti itu. Dan praktik pendidikan juga kesehatan anak gitu. Jadi orang tua dengan ABK ini kebutuhannya tinggi terhadap banyak hal gitu. Itu yang dikaji dari Kafkiatar ini. Nah, itu yang memang mungkin kita kalau dari sisi apa ya orang PSG ya, Parent Support Group, ya akademi, mungkin di sini ada pengurus-pengurus ya, termasuk Bu Deti dan Pak Iwan, memang kebutuhannya seperti itu orang tua ABK itu. Jadi memang peran PSG sangat penting gitu ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi mungkin reaksi-reaksi yang terjadi ya, yang terjadi, gambaran reaksi-reaksi yang terjadi pada orang tua ABK. Jadi reaksi emosionalnya apa gitu. Jadi ketika mengalami situasi yang dimana terjadi proses apa tadi ada diagnosa lah gitu dari ahli ya, dari dokter, bisa dari psikolog dan sebagainya, bahwa anak ibu berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, itu mengalami shock yang pertama. Ya, shock, kaget, shock gitu kan pasti ya. Gitu. Dan kemudian berikutnya fasenya adalah denial gitu. Denial itu apa? Mengingkari ya, menyangkal. Menyangkal bahwa itu terjadi pada saya. Harusnya nggak terjadi pada saya gitu. Atau kenapa terjadi pada saya gitu. Apakah ada sesuatu pada saya yang bla 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 dan sebagainya. Itu berikutnya anger, marah gitu ya. Kalau denial itu biasanya lebih ke nyangkal, bukan saya harusnya gitu dan sebagainya gitu ya. Dan berikutnya anger itu apa, marah karena kenapa terjadi pada diri saya gitu ya, apakah saya itu punya dosa, apakah dosa saya dan sebagainya, atau kemudian nyalahkan pasangan gitu kan ya, kayaknya ini nggak ada tuh, tidak ada masalah dengan saya, ini pasti pasangan saya, terus disalah-salahkan suaminya, disalahkan-salahkan istrinya, gitu ya. Yang terjadi adalah anger, biasanya tahapnya seperti itu, ya. Nah, ini juga tahap yang rawan karena nanti hubungannya pada pasangan ya, relasi pasangan, begitu. Nah, di satu sisi nanti anak, nanti kita lihat ya berikutnya bahwa sebenarnya anak sedang membutuhkan kehangatan dari orang tuanya gitu ya, tapi orang tuanya sedang mengalami kemarahan yang luar biasa. Saya pernah berapa kali menghadapi konseling gitu untuk penanganan ABK, suami istri masuk ke ruang konsultasi dan mereka berantem di ruang konsultasi itu, akhirnya saya tinggal aja gitu ya, karena tidak membuat mereka jadi bisa berpikir positif atau realistis gitu, karena mereka sendiri masih tahapannya sangat-sangat ini tadi emosi negatif ya, begitu. Jadi memang situasi ini tidak sederhana ya gitu kan, sudah mengalami marah, apa yang selanjutnya terjadi, sedih gitu ya, sedih yang sangat dalam gitu ya, sedih gitu karena sudah tadi marahnya luar biasa diluap-luapkan gitu, terus berikutnya menjadi suatu kesedihan. Ya tadi sampai Bu Erika cerita kalau pernah depresi dan sebagainya, bisa jadi tahap ini ya Bu ya, di tahap sadness ini gitu ya, di tahap yang sangat kecewa gitu ya, terus akhirnya munculnya jadi sangat sedih. Nah, terus berikutnya itu tahap detachment ya. Tahap detachment itu tahap di mana melepaskan emosinya gitu ya, karena mungkin ini sudah luar biasa mengganggu kan, jadi setiap kali berhadapan dengan anak itu emosinya muncul negatif ya, kalau misalnya tadi anger, sadness, tapi biasanya anger, sadness itu juga on off gitu kan ya, kadang marah muncul, kadang sedih muncul gitu kan. Nah, kalau detachment itu sudah ingin melepaskan emosi itu, mungkin kelelahan ya, fase-fase kelelahan yang muncul gitu ya, detachment ini ingin melepaskan emosi tersebut, situasi yang melepaskan emosi tersebutlah, seperti itu. Nah, pada saat ini sebenarnya dukungan dari luar, dari eksternal itu sangat dibutuhkan ya, untuk membantu orang tua lebih punya
sisi positif dalam melihat anak sebagai bagian dari dirinya gitu ya, seperti itu. Nah, jika itu berhasil, itu akan menjadi suatu reorganization gitu. Jadi artinya akan menjadi suatu pemikiran baru gitu ya. Masa sih anak saya ini beban saya, bukankah ini juga anak saya kan, nah gitu mulai punya pemikiran-pemikiran itu muncul. Saya coba sih saya ya karena kan dalam namanya anak itu kan juga memberikan emosi ya. Anak itu kan tersenyum pada kita gitu ya. Anak itu memberikan reaksi-reaksi yang lucu begitu kan, yang unik dan sebagainya, membuat kita jadinya ya sayang sebenarnya. Nah, pada beberapa orang berhasil membuat itu menjadi suatu reorganisasi. Ya, jadi berpikir ulang. Sebenarnya anak saya ini suatu permasalahan gitu ya, atau sebenarnya suatu kesempatan saya untuk bisa mengasuh dengan lebih baik dan sebagainya. Begitu ya. Nah, baru bisa sampai pada acceptance. Acceptance menerima gitu kan, menerima bahwa ya sudahlah gitu kan, ya sudahlah, ini gimana juga ini anak saya gitu kan. Siapa lagi yang mau mengasuh kalau saya marah-marah, kalau saya ngamuk-ngamuk, kalau saya emosi, lah terus anak saya gimana? Gitulah, dia kan butuh gitu. Nah, itu kesadaran-kesadaran seperti itu akhirnya muncul menjadi suatu konsep acceptance ya, emosi yang sifatnya acceptance. Tapi apakah semuanya bisa melalui itu? Itu kan masalahnya. Apakah semua orang tua bisa menghadapi permasalahan-permasalahan dengan anak ini, reaksi emosional ini yang menuju sama acceptance gitu ya. Ternyata tidak gitu, tidak sesederhana itu begitu ya. Ya, proses-proses itu banyak yang terjebak gitu ya, atau berhenti di anger sadness seperti itu. Beberapa mungkin detachment karena kelelahan dan sebagainya, ingin melepaskan semua gitu ya, tapi tidak mampu sampai reorganization gitu kan. Nah, itu juga akhirnya tidak muncul acceptance gitu. Atau sifatnya yaitu tadi detachment ya, detachment. Kalau mau nanya boleh di chat ini Pak Iwan, boleh ya? Monggo Bu Ruri. Nah, proses detachment ini bisa jadi seakan-akan acceptance gitu ya, seakan-akan menerima menerima anak begitu ya, tapi sebenarnya hanya kepingin melepaskan emosinya gitu ya, tidak sepenuhnya untuk acceptance karena belum sampai pada reorganization. Nah, ini mungkin nanti banyak situasi atau dinamika, monggo bisa sharing ya, bisa sharing di sini Bapak Ibu untuk cerita tentang situasi yang ada di dalam dirinya masing-masing begitu prosesnya gitu. Memang tidak sederhana untuk sampai acceptance begitu. Ini kajiannya si Hornby di dalam melihat reaksi emosionalnya orang tua. Oke, berikut. Ibu Tining kurang 7 menit. Oh, kurang 7 menit. Nanti kita langsung ini aja ya. Wah, ini teoritis, silakan bisa dibaca. Monggo nanti bisa di-share berikutnya. Ya, ini teori aja terus Bu Deti, kita mau lihat ini perbandingan orang tua yang sudah bisa menerima sama yang belum. Ya, terus. Nah, ini. Nah, kalau orang biasanya gimana sih reaksi umum orang tua kalau menerima diagnosa ABK gitu ya? Ini ya situasinya ya, yang terjadi ya. Nanti bisa dibaca sampai saya yang mana gitu ya. Merasa hancur, kewalahan, trauma mendengar berita tersebut, shock, denial, mati rasa, tidak percaya. Merasa krisis, bingung ketika harus berupaya mengatasi kabar diagnosa anaknya. Perasaan kehilangan akan anak gitu. Jadi anaknya diharapkan yang seperti ini ya, tapi ternyata anaknya tidak seperti itu gitu. Kemudian mengalami reaksi sedih, mengalami reaksi sedih, seakan-akan itu seperti tinggal meninggal oleh seseorang yang dekat gitu ya, perasaannya sama dengan seperti rasa kehilangan. Terus harapan masa depan yang sepertinya mau dibangun dengan sedemikian rupa hancur. Oh, dia merasa bersalah, bertanggung jawab atas situasi yang ada, terus juga malu. Rasa marah yang kuat ditujukan kepada para profesional juga gitu. Begitu ya Bu Erika ya, apalagi kan profesionalnya sudah sedemikian dipercaya, sudah pas menurut Bu Erika, mungkin beberapa orang tua juga mengalami gitu.
Terus gitu juga bingung apakah jika anak mereka meninggal merupakan suatu yang lebih baik bagi mereka, gitu ya. Terus juga sebaliknya, kalau misalnya saya meninggal duluan, terus gimana nasib anak saya dan sebagainya. Terus menurunnya self esteem dan efikasi, ya keyakinan ya sebagai orang tua yang seharusnya bisa memberi dan melindungi gitu. Jadi harusnya orang tua itu bisa memberikan perlindungan, ya ini down gitu, turun gitu. Keyakinannya sebagai orang tua itu turun, nggak yakin bahwa bisa menangani anaknya. Terus kemudian hubungan pernikahan biasanya ya ada yang terjadi terganggu karena tegang masing-masing. Terus rutinitas keluarga juga terganggu. Kalau misalnya punya kakak, kakaknya merasa tidak disayang lagi karena merasa orang tua itu lebih kepada ininya ya, kepada anak yang ABK. Oke, berikutnya. Nah, kalau sudah ada buktinya kalau sudah menerima gitu ya, kebalikannya kalau itu kan tadi masih di tahap-tahap anger, sadness dan sebagainya. Kalau ada resolusi itu sudah mengakui adanya kesulitan emosi. Jadi sudah artinya saya tuh sedih, saya itu marah, saya itu mangkel sebagainya itu bisa diomongkan, bisa dibicarakan, bisa disampaikan. Saya itu enggak saya tahu bahwa saya itu sedang tidak baik-baik saja begitu, misalnya seperti itu. Ya, itu sebenarnya sudah cukup itu reorganization ya antara detachment reorganization tadi. Terus mengenali perubahan reaksi karena mempelajari hasil diagnosanya gitu ya. Jadi artinya sudah tahu bahwa ada suatu masalah ini ya ternyata gitu ya. Jadi saya sendiri harus mengubah gitu ya, mengubah cara pandang saya karena memang anak saya ya unik, berbeda gitu. Nah, gitu. Terus kemudian sudah tidak cari-cari alasan ini mungkin saya agak jadi sudah tidak cari-cari alasan lagi akan kondisi anaknya. Biasanya ada beberapa orang tua itu ini apa namanya ya denial gitu ya. Ini sebenarnya anak saya tuh bisa kok gitu ya. Anak saya itu nggak seperti ini harusnya gitu. Dulu bapaknya sih kayak gini, lambat gitu. Jadi nanti juga anak saya bisa kayak mungkin dia kayak bapaknya terlambat perkembangannya gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian bukti untuk melakukan perubahan dalam kehidupannya gitu ya. Jadi ada buktinya dia langsung action untuk berubah gitu ya. Terus kemudian merepresentasikan anaknya dengan akurat. Jadi ya yang tadinya menutup-nutupi, malu, nggak mau bawa ke mall dan sebagainya karena malu ya. Tadi Bu Erika juga cerita bahwa sempat ada fase menutupi gitu ya, nggak mau bukan apa Bu kemarin yang diceritakan Ibu tidak mau orang lain tahu kalau anak saya ternyata tunanetra seperti itu ya. Jadi gimana caranya tutup-tutupi dan sebagainya. Nah, kalau ini enggak, ya sudah sebelum orang lain itu tanya kita sudah tanya. Oh, anak saya ini punya masalah ini dan sebagainya. Nah, saya memang berperan khusus gitu dengan emosi tentu saja yang ini dulu ya, dari mulai dredeg dulu begitu ya, ngomong sama orang lain sampai pada akhirnya sudah cukup tenang. Kalau Bu Deti itu kayaknya sudah lewat ya Bu ya, sudah sewantai gitu kalau cerita tentang Iza gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini kalau kebalikannya ya, kalau belum ya seperti ini. Jadi suka mengingkari gitu kan hasilnya gitu. Atau ada juga yang saya pernah punya kasus ya, pernah punya cerita itu anaknya itu didiagnosa autism gitu ya. Tapi dia karena shopping ahli, terus dia ada satu ahli yang bilang anaknya disleksia gitu ya. Terus akhirnya dia cari lagi sampai gitu, dia bilang gini, saya boleh milih nggak kalau anak saya itu disleksia aja, jangan autis gitu. Gitu. Jadi ada yang gitu, jadi distorsi kognitif gitu ya, tidak mengingkari hasilnya gitu. Jadi kalau bisa milih yang A bukan B kan ya lucu ya, kan nggak bisa begitu harusnya. Terus kemudian bingung dan mengalami disorganisasi mental. Terus cari-cari alasan tadi rasionalisasi ya, defense mekanismenya, kerja mekanisme pertahanan egonya ya. Manusia itu kan punya mekanisme pertahanan ego, pinginnya dilihat baik-baik aja sama orang lain, dilihat keadaan situasi sekitarnya tuh baik-baik saja gitu. Jadi kalau ditanya tidak mau kalau dikonfirmasi itu alat cari alasan begitu ya. Terus disorientasi berhenti pada masa lampau. Jadi artinya
harusnya itu ya nggak begini, harusnya menyalahkan dan sebagainya ya, harusnya saya bla 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 gitu ya. Terus mencari pembenaran atas kondisi anaknya. Ya, oke, itu yang apa namanya terjadi. Oke, berikutnya sudah habis ya Bu? Oh, ini tadi kita sudah ini ya. Oh ya sudah. Ini tentang apa permasalahan orang tua, dinamikanya, tentang permasalahan emosinya sampai pada acceptance yang tidak mudah begitu ya. Gitu. Mungkin kalau yang slide apa kedua itu lebih kepada kebutuhan anak tuna netra ya sebenarnya atau anak dengan gangguan penglihatan. Nah, kalau posisi orang tua itu tidak acceptance gitu ya. Padahal anak itu berkembang terus gitu kan. Nah, mungkin lanjut aja Bu. Ini kita ini mungkin sesi lain yang sudah lewat ya. Menit Tapi lagi ya Bu. oh 3 menit ya baik. Ini terus aja. Ini jadi ada yang gini. Saya hanya menjelaskan bahwa di sini itu anak kita itu yang tunanetra itu kan punya permasalahan yang spesifik ya. Dia kehilangan indera penglihatannya, berarti saluran informasi visualnya bermasalah gitu ya. Nah, sebagai penyandang kelainan penglihatan ya, kekurangan atau kehilangan informasi yang bersifat visual itu kan akhirnya membuat dia punya permasalahan dan dia harus mengkompensasikannya dengan indera yang lain gitu. Jadi artinya kalau penglihatannya tidak bermasalah dia harus menggunakan perabaan, pendengaran dan sebagainya. Nah, kalau ini tidak diajarkan, tidak distimulasi dan sebagainya karena orang tuanya berkutat, tidak acceptance gitu ya. Ini bisa lewat gitu loh. Ini kemudian jadi tidak berkembang anaknya gitu, terlambat gitu. Itu sih yang mungkin yang itu ya, yang penting ya. Karena masalah gangguan penglihatan itu saya lihat secara umum di lapangan banyak guru dan sebagainya yang memang mengalami kesulitan gitu ya, mengalami kesulitan. Jadi, waduh kalau tunanetra itu saya pada sekolah-sekolah yang tunanetra itu sulit, saya enggak. Mereka mau terima autis, mereka mau terima disleksia dan sebagainya, tapi begitu gangguan penglihatan mereka merasa bahwa angkat tangan gitu ya, saya nggak tahu nih gimana caranya ngatasi anak dengan tunanetra. Nah itu kan berarti situasi di masyarakat saja seperti itu, orang tua harusnya ngeh gitu ya, harus cukup menyadari gitu, awareness bahwa anak kita ini di lingkungan masyarakat ini mereka belum siap menghadapi itu. Jadi posisi orang tuanya yang harus menjadi penanganan utama itu di orang tua lah begitu ya, gitu. Karena siapa lagi. Nah, marilah para orang tua kalau masih berkutat di permasalahan-permasalahan belum bisa nerima anak dan sebagainya gitu ya, masih sedih dan sebagainya, monggo konseling ya. Kalau memang merasa masih punya masalah emosi, silakan datang ke profesional, ke psikolog klinis, ke psikolog konselor dan sebagainya. Ada yang bisa sampaikan selesaikan dengan segera gitu ya kalau memang masih begitu. Tapi kalau misalnya sebenarnya punya kesadaran bahwa kadang-kadang orang-orang itu kan defense ya, mekanisme pertahanan ego tadi ya. Sebenarnya kan dia tahu bahwa sebenarnya saya itu harusnya tidak begini gitu. Ya, nah itu yang kemudian harusnya ya sesegera mungkin karena ini loh anaknya butuh penanganan Anda gitu, penanganan Bapak Ibu segera. Kalau tidak bermasalahnya semakin panjang. Anda tidak bisa lagi melakukan banyak stimulasi-stimulasi yang harusnya dimulai di awal tahun kehidupannya. Ketika sudah telat karena Anda bermasalah dengan emosi, anak Anda juga banyak yang ketinggalan tumbuh kembangnya. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Monggo kita bisa diskusi tentang permasalahan acceptance ini. Mungkin ada yang mau disampaikan atau dan sebagainya. Atau dengan Bu Erika juga yang pasti yang pengalamannya luar biasa sampai bisa pada tahap penerimaan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan penyampaian. Saya kembalikan ke Bu Nuri. Monggo Bu Nuri. Terima kasih Bu Tining untuk presentasinya hari ini. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Boleh dibacakan satu-satu atau langsung 3 pertanyaan nanti Ibu Tining tampung? Mungkin buat Bu saya belum melihat chatnya. Ya monggo. Ada Silakan Bu Nuri.
Bu Erika juga ada. Iya. Ya, silakan. Silakan Bu Ruri, kita ikut Bu Ruri aja, kan moderator. Iya. Ini saya bacakan satu dulu ya, Bu. Dari dari Ibu Vida Mama Arfan. Assalamualaikum, saya mau bertanya Bu, bagaimana menghilangkan traumatik dalam diri kita untuk punya anak kembali. Rasanya masih terbayang-bayang dengan kondisi anak pertama. Takut nanti terulang kembali hingga menjadi panik. Takut ini itu, takut begini, takut begitu. Jadi masih menunda untuk punya anak lagi. Ya. Monggo Bu Tini. Oke, langsung dijawab atau gimana? Kita waktunya banyak ya? Sampai jam berapa? Bu Sampai Bu maghrib. Deti sampai maghrib. 30 menit atau ya Bu? Oh, saya sampai sampai buka puasa, Bu. Oke, siap. Monggo saya menyampaikannya dari sisi psikologis ya, gitu. Kalau nanti Bu Erika bisa nambahkan atau bukan nambahkan, Bu Erika juga bisa menyampaikan sebagai pengalaman pengasuhannya. Karena Bu Erika ini sudah punya putra kedua ya Bu ya? Putri kedua ya? Putri kedua, Bu. Nah, berarti kan Bu Erika sudah melampaui itu traumanya ya. Jadi kita bisa belajar juga sama Bu Erika. Ya, yang pasti traumatik itu kan permasalahan emosi ya, emosi negatif yang berat sekali begitu. Karena tadi betul Ibu tadi siapa yang bertanya itu menyampaikan kalau trauma gitu ya, karena memang ahlinya juga bilang itu kasus memiliki ABK itu memang kasus traumatik gitu ya, diakui sebagai suatu peristiwa traumatik di dalam kehidupan seseorang begitu. Nah, permasalahan trauma ini tidak sederhana memang ya, tidak sederhana. Nah, ada juga yang punya permasalahan menjadi post trauma gitu ya, setelah 6 bulan kejadian itu masih mengalami ketakutan terus sampai terbawa sampai terus dan sebagainya, itu sudah post traumatik gitu ya. Nah, itu yang menjadi lebih rumit permasalahannya ya. Nah, tentu itu harus di konseling ya, maksudnya harus berhadapan pada situasi penanganannya gitu ya, penanganan pelepasan emosinya. Jadi yang kalau saran saya ya ada suatu fase di mana itu traumatik itu emosi negatif yang sebenarnya ada ininya ya, ada terapinya gitu ya, ada terapinya dan sebenarnya bisa berapa kasus orang-orang dengan trauma itu diterapi dengan pelepasan emosi macam-macam ya, ada misalnya trauma cleansing gitu ya, SAFE dan sebagainya, itu sebenarnya bisa dilakukan dan relatif lebih membantu gitu ya, membantu untuk mengatasi masalah lain-lainnya gitu ya. Jadi yang membuat besar itu peristiwa emosinya tadi ya. Jadi karena kita sudah mengulang-ulang peristiwa itu, kita sampaikan terus di dalam pembicaraan kita ya, misalnya aku sedih punya anak ini, aku sedih lihat kondisi ini, dan itu terus diulang-ulang terus tiap hari gitu kan. Nah, itu yang kemudian menjadi kondisi emosi kita tidak move on itu kan gitu, karena kita melakukan self talk seperti itu, kita tidak sadar ya kan, kita tidak sadar. Nah, di dalam terapi itu akan kalau orang tua memang merasa tidak cukup punya kekuatan diri untuk bisa menyelesaikannya sendiri gitu ya monggo, itu sebenarnya bisa, daripada berkutat terus ya tidak berkembang ini, tidak move on, anaknya sudah besar ya gitu. Nah, tidak terjadi perkembangan pada anak juga gitu ya. Oh ya, tadi yang belum kita diskusikan justru ketika acceptance sudah terjadi itu berpengaruh besar pada proses tumbuh kembang anak ya. Karena tentu saja orang tua sudah punya kapasitasnya menggunakan proses berpikirnya yang jernih gitu ya. Ya tentu saja dengan proses berpikir yang jernih maka
bisa muncul strategi, bisa muncul problem solving, bisa pengambilan keputusannya bisa lebih kuat dan sebagainya. Tentulah itu yang membuat proses perkembangan anak menjadi lebih baik gitu kan, dibandingkan kalau kita tadi mengalami proses emosi yang negatif, tentu kan kita tidak bisa melakukan proses berpikir yang jernih tadi. Mungkin problem solving kita jadi tidak cukup konstruktif gitu ya, terus pengambilan keputusan kita penuh dengan keraguan-raguan dan sebagainya. Tentu itu kan juga akhirnya kepada anak-anak jadi masalah buat anak-anak kita. Begitu ya, mungkin penjelasan logisnya gitu. Begitu ya Ibu. Jadi kalau memang merasa masih trauma dan memang tidak bisa diatasi sendiri, ya monggo itu bisa berkonsultasi dengan ahlinya, apakah psikolog klinis atau psikiater begitu ya. Itu monggo bisa mengatasi untuk pelepasan emosi negatifnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo Bu Erika. Nah, kalau Bu Erika sendiri bagaimana pengalamannya sampai kemudian bisa lanjut untuk yakin punya putri kedua dan sehat ya Bu ya. Ya Ibu, sehat. Ya, Fania juga sehat tentu saja. Fania kan bermasalahnya di penglihatan saja gitu ya. Sudah bisa bilang gitu ya, penglihatan permasalahan Fania itu hanya di penglihatan begitu. Yang lain sehat gitu kan Bu ya. Monggo silakan Bu Erika. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi kalau berbagi bagaimana caranya menghilangkan rasa trauma tadi mungkin sudah lebih dijelaskan oleh Ibu ya. Nah, tapi kalau di sisinya saya sempat menunda untuk hamil lagi iya, tapi saya berpikir bahwa bagaimana ya Bu, saya selalu meyakinkan diri saya bahwa untuk tidak mengingat lagi apa yang sudah terjadi begitu. Dalam artian kalau saya mau ingat-ingat terus, saya nggak akan berani ngelangkah begitu. Nah, tetapi yang saya jadinya motivasi bagi saya harus bisa ke depannya menjaga diri saya supaya saya tidak lagi dalam kondisi harus melahirkan anak prematur, kira-kira begitu. Jadi kayak lebih ngejaga diri saya sendiri gitu. Kalau misalnya selama ini perilaku saya yang nggak baik, misalnya kayak dulu saya akui bahwa saya memang orang yang sangat suka sekali menahan buang air kecil karena saya orangnya jijian. Kalau misalnya pergi di mall air kamar mandinya nggak bersih, jadi saya kayak tahan-tahan sampai ke rumah. Pokoknya sampai saya jadi YSK. Jadi kalau setelah waktu hamil anak kedua itu saya jadi kayak lebih ngejaga diri saya betul-betul yang kayak semua harus ini gitu, tapi nggak berlebihan juga begitu ya, tapi kayak menjaga kesehatan saya, rajin kontrol ke dokter itu sudah pasti, mungkin lebih sering tanya, bahkan kalau misalnya USG-nya nggak cukup satu dokter yang USG, kalau perlu sampai yang feto maternal, sampai ngelihat semua organ-organ di dalam, kira-kira begitu. Tapi kembali lagi ke diri kita Bu, begitu. Kalau kita mau berada di satu sisi itu, kita nggak akan berani melangkah untuk yang kita bilang tadi, punya keturunan lagi. Bahkan mungkin maaf cakap atau maaf apa, hubungan dengan suami istri juga jadi nggak baik. Kita kan jadi takut-takut kan, ntar kalau aku hamil gimana gitu. Sedangkan kita punya suami, ada kebutuhan juga yang harus tetap dipenuhi kalau menurut saya. Nah, kembali lagi kita juga usianya semakin lama semakin tua. Perempuan itu punya batas usia untuk bisa mengandung dengan kondisi yang baik ya. Apalagi kalau kita yang belajar kesehatan, kalau di 35 tahun ke atas itu kehamilan resiko tinggi. Saya tidak mau lagi istilahnya jatuh di posisi yang begitu, misalnya melahirkan anak lagi dengan yang begini gitu. Cukup ini jadi pembelajaran, kedepannya saya yang harus merubah diri saya dan tidak mengingat-ingat lagi apa yang sudah terjadi, cukup jadi kenangan, tidak usah diingat-ingat sampai bagaimana, tapi tidak melupakan ya. Menurut saya sih begitu Bu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, untuk Ibu Vida, Mama Arfan, apa sudah ini untuk jawabannya sudah diterima? Ya, sudah. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Pertanyaan berikutnya kita ke Ibu Rani, Mama Aditya. Ini pertanyaannya ditujukan untuk Ibu Erika. Bagaimana tips atau pengalaman ketika kita berjauhan dengan anak di usia anak yang tergolong masih dini? Karena biasanya yang
Ibu Rani alami ini anak LDR dengan ayahnya. Tapi kalau Fania ini LDR dengan ibunya. Monggo Bu Erika. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Rani. Jadi proses ini sebenarnya sangat panjang, Bu. Saya berdebat ya, beradu argumen dengan suami itu 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Karena suami saya tetap berprinsip bahwa rumah tangga tidak boleh berpisah. Artinya tidak 2 tempat tinggal begitu. Saya bilang benar, saya percaya bahwa memang rumah tangga lebih baik ketika tinggal bersama suami istri dan anak-anak. Tapi kamu lihat bahwa kondisinya di Manado seperti ini. Saya sudah jelaskan, bahkan waktu Fania usia 4 tahun ya, saya sudah mulai cari-cari sekolah. Mulai dari sekolah yang biasa sampai yang tadi untuk SLBA. Dan rata-rata sekolah umum yang bukan SLBA itu nggak ada yang mau terima Fania, bukan nggak mau ya, kata kasarnya, kata halusnya begini, Ibu, kita tidak punya guru yang kompeten untuk bisa mengajari anak Ibu. Takutnya nanti Ibu berharap di kita, anak Ibu sudah bisa dapat ABC, ternyata tidak. Jadi penolakan-penolakan halus begitu tidak 1-2 sekolah yang saya alami. Nah, kenapa dulu saya mengambil di Manado? Mungkin itu kesalahan saya karena saya tidak mentelisik lebih jauh atau mencari informasi lebih jauh SLBA yang dimaksud itu seperti apa begitu. Saya pikir oke, ada SLBA ya udah Manado deh gitu, nggak apa-apa gitu. Yang penting ada sekolah buat Fania gitu. Ternyata SLBA-nya di sini yang tadi saya sudah ceritakan, dia lebih ke panti sosial, dia gabung semua anak-anak di dalam, baik tunanetra, baik yang tuli, bisu, bahkan Down syndrome, hiperaktif semua digabung. Saya sudah ke sekolahnya dan anak harus masuk asrama. Saya nggak bisa anak saya masuk asrama begitu karena saya juga sudah konsul dengan Ibu Yvonne saat itu, telepon dan dikasih masukan bahwa ya jangan di asrama, anak-anak itu butuh kita begitu. Nah, saya coba diskusikan lagi dengan suami. Saya sampai mau mengalah ya. Saya bilang sama suami, baik, saya yang resign jadi PNS, tapi saya minta tolong kamu bekerja mencari nafkah buat kita karena kita nggak bisa bilang bahwa hidup tidak butuh ekonomi, tetap hidup itu butuh ekonomi untuk persekolahan anak-anak. Nah, jadi suami bilang bahwa akhirnya setelah 1 tahun lebih berdebat itu suami akhirnya bilang begini, oke, karena saya tahu cita-cita kamu adalah menjadi seorang dosen, saya dukung. Oke, saya yang kembali ke Medan mendampingi Fania. Nah, saat ini Fania tinggal di rumah omanya bersama papanya Fania. Jadi ada orang-orang keluarga terdekat yang didekat dengan Fania. Nah, kalau misalnya bagaimana LDR-an pasti berat. Saya kalau mau ingat lagi nangis di bandara bagaimana ya, masih anak usia 5 tahun udah harus dipisahkan dari ibunya, ya berat. Tetapi semua demi masa depan Fania. Itu yang saya bikin di otak saya bahwa saya bukan berpisah selamanya dengan Fania. Hanya berpisah sementara sampai Fania mampu dan bisa bergabung dengan sekolah yang umum, saya bawa kembali ke Manado. Nah, untuk solusinya bagaimana ya? Setiap hari, bahkan 1 hari itu bisa 3 kali video callan begitu. Yang pasti dia tetap harus merasakan saya masih ada walaupun hanya dengan suara. Makanya kadang Fania bilang, telepon mama begitu ke papanya, nanti papanya telepon. Ataupun ketika saya lagi video callan dengan papanya, Fania langsung mama begitu. Jadi saya nggak boleh bikin Fania merasa kehilangan saya begitu. Walaupun mungkin saya tidak di sampingnya dia, tapi paling tidak saya bisa support dia walaupun hanya lewat video call. Bahkan ketika Fania ujian pun, saya ajarin Fania ujian itu ya by video call. Oke, nah hari ini, besok kamu mau ujian Pancasila. Kewarganegaraan, disuruh hafal Pancasila. Ayo nak kita mulai gitu. Jadi tetap saya berusaha, peran saya sebagai ibu nggak boleh hilang walaupun mungkin dia didampingi oleh papanya di Medan. Berat, memang berat, apalagi belum kalau dibilang ya harusnya kan itu lebih banyak tanggung jawab ibu begitu. Tetapi kondisi saat ini tuh tidak memungkinkan untuk bagaimana ya, untuk saya harus yang ke Medan begitu. Nah, karena papanya cuma wira swasta, nah jadi papanya yang lebih mengalah untuk ya udah saya yang backup Fania di Medan, kamu pegang adiknya atau kamu yang backup adiknya di Manado begitu. Nah, tapi tetap ya walaupun kita bilang ya itu satu lagi masalahnya, Medan Manado itu bukan jarak yang dekat, kurang lebih 6 jam kalau naik pesawat ya. Tiket juga lumayan.
Nah, jadi saya selalu bilang sama Fania, cuma janji, nak nanti Natalan mama pulang ya, nanti Natalan kita ketemu ya, begitu. Nggak apa-apa ya, kakak jadi anak baik ya, mama di sini sama adik. Jadi nggak bisa saya putuskan komunikasi atau tetap tanya. Bahkan video call dengan adiknya, ayo sekarang video call dengan kakak, ini kakak. Ayo ini adik, ayo saling tanya. Kakak udah makan, adik makannya, mungkin begitu sih Bu, yang bisa saya berikan solusinya atau tipsnya. Mungkin ya berat, tapi kalau kita berfokus bahwa ini demi masa depan anak ya, karena kalau kita bilang kita mau stay dua-dua di satu tempat dan kita tahu sekolahnya nggak mendukung, saya rasa juga nggak bermanfaat begitu. Sekalipun kita harus LDR-an, tapi saling support satu dengan yang lainnya, saling yakin satu dengan yang lainnya, saya rasa semuanya boleh dilewatin. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Erika. Bagaimana Ibu Rani? Sudah terjawab? Makasih. Maaf ya bikin sedih pertanyaannya. Bu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh, Ibu Ivon mau tanya dulu? Atau saya lanjut ke Pak Asrul? Bu Ivon dulu aja, Bu. Bu Ivon. Nanti Bu Ivon mau nggak? silakan. Suaranya enggak? Suara Bu Ivon hilang. Terima kasih baru kesempatannya. Sudah bisa didengar? Sudah. Oke. Jadi gini, saya mungkin mewakili pertanyaan dari pengurus akademi karena kita di sini istilahnya punya tanggung jawab untuk bisa saling membantu orang tua yang mengalami hal yang sama dengan kami. Untuk Ibu Tining, kita mau bertanya, ada nggak tips istilahnya untuk cara pendampingan yang sebaik itu seperti apa untuk membantu orang lain, untuk membantu orang tua yang memiliki hal yang sama dengan kami. Jadi maksud kami gini, biar kami tidak salah dalam menempatkan diri atau dalam menyampaikan untuk pendampingan, karena kan biasanya kalau misalnya ada orang tua yang baru melahirkan ABK itu kadang diarahkan ke kami di masing-masing regional, dari contoh seperti kayak dari Ibu Prima atau mungkin dari rumah sakit yang kami kenal, itu biasanya diarahkan ke kami mungkin untuk di follow up seperti apa pendampingannya untuk orang tua tersebut agar mereka bisa ngerasa tidak sendiri gitu dalam menjalaninya. Untuk masalah seperti ini seperti apa, bagaimana beribu Tining, kami mohon masukannya Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ivon. Yang pasti yang dilakukan sama akademi dan pendamping orang tua ini sudah luar biasa. Ya, saya itu apresiasi dengan semua orang tua yang tidak hanya untuk kepentingan anaknya sendiri gitu loh, ya, tapi juga sudah kepentingan anak rekan-rekan yang lain ya, anak-anak yang punya permasalahan yang sama. Itu karena kan tadi saya sudah sampaikan ya di kajian-kajian yang ada itu memang kebutuhannya para orang tua itu ya dukungan support dari lingkungan Ibu Ivon. Jadi sudah luar biasa untuk satu tahap ini. Jadi menurut saya Bu Ivon dan teman-teman yang lain, para pengurus dan sebagainya itu meningkatkan ininya ya, kepercayaan dirinya bahwa yang sudah dilakukan itu benar gitu ya. Nah, tapi yang kedua mungkin berikutnya adalah skill yang bisa dimunculkan. Jadi tidak hanya sekedar pendamping tanpa skill lah gitu ya. Jadi kalau untuk khususnya orang tua ya mungkin bisa meningkatkan kemampuan diri sebagai konselor sebaya gitu ya, sebagai atau pendidik sebaya gitu Bu. Itu mungkin bisa ditingkatkan. Jadi ya belajar ilmu konseling gitu. Jadi artinya kalau menghadapi orang tua yang lagi emosi negatif gitu ya. Nah, itu gimana nanggepinnya? Itu kan ada tips bukan tips, maksudnya ilmunya ya, ilmu konselingnya gitu. Jadi artinya kalau sedang emosi begitu kita harus validasi emosinya gitu. Ibu marah ya Bu, ya Ibu sedang marah ini ya gitu. Bukan kita judgement lah, jangan gitu Bu, nggak bersyukur Ibu gitu ya. Nah, itu kan kalimat-kalimat yang judgmental yang tidak diharapkan muncul di ketika kita konsul dengan orang tua. Jadi bisa ini aja Bu, ditingkatkan skill-skill yang memang dibutuhkan untuk misalnya penanganan konseling, karena orang tua ini kan memang membutuhkan
situasi yang nyaman dan meningkatkan dirinya tadi itu, kebutuhan untuk personal development-nya itu loh Bu. Itu sebenarnya kan mereka sebenarnya butuh tapi nggak bisa menyampaikan toh karena kondisinya lagi emosi ya gitu ya. Nah, para pendamping ini yang harus bisa dengan wacana, dengan kajian gitu kan, dengan pembahasan-pembahasan yang seperti ini kan kita memunculkan bahwa memang dibutuhkan gitu loh. PSG itu sangat luar biasa dibutuhkan oleh para orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, yang spesifik seperti ini ya, akadini gitu. Akadini ini kan spesifik untuk gangguan penglihatan. Ya memang untuk orang tua dengan gangguan penglihatan tidak bisa dipenuhi oleh PSG dari anak gangguan intelektual gitu ya, atau Down syndrome misalnya gitu kan tidak bisa. Ya memang spesifiknya di situ karena kekasannya seperti itu gitu. Jadi tapi itu setelah acceptance gitu kan, setelah acceptance baru orang tua bisa menerima informasi-informasi tentang peningkatan keterampilan tentang dirinya yang transfer knowledge-nya untuk penanganan anak kan begitu ya. Misalnya ngajarin orientasi mobilitas begitu kan, ngajarin braille gitu kan, itu sudah tahap yang tingkat tinggi. Tapi yang untuk relasi dengan orang tua yang masih emosi negatif menurut saya itu juga perlu ditingkatkan oleh para orang tua. Begitu sih mungkin Bu Ivon ya. Semangat terus ya Bu. Terima kasih banyak Bu Tini masukannya. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan Pak Iwan. Pertanyaan ditujukan ke Ibu Tining dan sharing dengan Ibu Erika juga. Bagaimana respons suami atau keluarga terdekat untuk juga menerima anak kita? Bagaimana cara kita menjelaskannya? Terima kasih. Peran suami ya? Maksudnya Pak Iwan ya? Oke. Ya, ini Pak Iwan kan mewakili ya para bapak-bapak yang ada gitu ya, para bapak-bapak yang lain gitu ya. Jadi anak kalau di permasalahan anak berkebutuhan khusus ya bapak dan ibu gitu satu paket gitu. Jadi memang ada bapak ibunya ya bapak ibu gitu ya, kecuali memang ada permasalahan yang lain ya, mungkin tidak bisa ada kehadiran salah satu di situ ya, tentu orang tuanya dan keluarga ininya ya, maksudnya pendukungnya di situ, apakah kakek nenek dan sebagainya itu juga ikut andil. Tapi yang pasti kalau ada bapak ibu ya itu satu paket gitu. Jadi kalau bapak ibu ini juga relasinya tidak cukup baik, itu juga akan pengalaman saya begitu ya, itu juga efeknya itu pada tumbuh kembang anak yang juga kurang cukup optimal gitu kan. Kita itu kan sebenarnya semua sih sebenarnya, nggak cuma pada ABK kan, mengantarkan anak pada potensi terbaik anak toh gitu kan. Nah, kita kan harus mencari tahu potensinya dia di mana, dengan cara apa, dengan cara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk belajar gitu kan, untuk meningkatkan skill belajarnya. Nah, itu yang dibutuhkan oleh anak. Nah, tapi itu kan membutuhkan komunikasi yang cukup baik ya antara ayah dan ibu. Itu sih Pak Iwan ya. Jadi apa tadi Pak Iwan? Terjawab nggak ya? Nanti Bu Erika nanti diminta juga sama Pak Iwan untuk ini diskusi relasi dengan suami ya. Kenapa lagi dengan berjauh LDR itu pasti harus intens ya Ibu ya. Mungkin nanti ditambahkan. Kalau dari saya begitu ya Pak Iwan ya. Maksudnya kadang posisi suami itu kan seringkali ini mungkin gini, maksudnya Pak Iwan, suami itu kan seringkali tidak terlibat ya, tidak terlibat aktif di dalam pengasuhan anak. Nah, sekarang itu wacananya itu sudah berbeda ya. Bapak itu harus hadir dan bapak itu malah justru yang pengasuhan anak itu bapak yang mimpin gitu kan. Jadi ibu itu mengikuti gitu kan. Nah, itu yang jadinya memang peran bapak juga sudah diakui gitu ya. Peran bapak itu sudah diakui di pengasuhan. Jadi ya itu tadilah dengan ibu seperti itu. Jadi kalau pola perbedaan apa yang dibutuhkan anak dari bapak, apa yang dibutuhkan anak dari ibu itu memang berbeda gitu ya, berbeda. Jadi tapi
kalau hanya ibu saja tentu anak juga kurang pengembangan itu. Jadi potensi terbaik itu adalah ketika ayah dan ibu memang bekerja sama gitu ya, bekerja sama untuk seperti itu. Ini juga untuk para orang tua yang lain yang seringkali mengatakan udahlah itu urusan anak, urusan ibu saja gitu ya. Saya ngikutin aja, wis maunya ibu mau apa, nggak bisa ya, itu nggak bisa. Jadi anak itu urusan bapak dan ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Monggo Bu Erika. Baik, untuk Ibu Erika 5 menit waktunya. Tinggal 5 menit saja. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Nah, ini pertanyaannya bagaimana respon suami atau keluarga terdekat untuk juga menerima anak kita. Nah, kalau dulu dengan suami saya, bedanya laki-laki dengan perempuan dalam meluapkan emosi tidak sama dengan perempuan. Mungkin kalau perempuan nangis, kemudian sedih gitu. Kemudian kalau kita lihat laki-laki lebih diam atau suami lebih diam, bukan berarti mereka nggak sedih. Mereka sedih hanya mungkin beda cara mengekspresikannya begitu. Nah, tetapi walaupun mungkin ada yang begini ya, kalau yang nggak ngerti, kamu kayaknya nggak sedih ya gitu, yang enggak gitu, yang namanya anak dia ya pasti akan tetap sedih gitu. Tetapi bagaimana untuk menerima anak ini, kembali lagi istri harus mampu menceritakan ke suami atau menjelaskan ke suami bahwa kondisinya adalah seperti ini, nggak ada yang mau minta anak kita terlahir seperti itu, tapi kondisi yang hadir begini, sekarang kita harus siap untuk tumbuh kembang dia. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa hanya untuk menentukan Fania sekolah di mana saja kita punya perdebatan 1 tahun lebih. 1 tahun lebih, dan tidak jarang kita itu sampai bertengkar begitu. Tapi kembali lagi bertengkarnya untuk perkembangan anak. Nah, kemudian untuk keluarga yang terdekat, yang saya lihat sejauh ini semuanya sudah tahu, sudah menerima, saya jelaskan dengan bagaimana kondisi Fania. Nah, tapi kalaupun ada yang tidak bisa menerima anak saya selalu bilang, mungkin sudah sering sharing juga ke ibu-ibu, ke Ibu Ivon atau ke siapa, saya bilang, saya menjauhkan semua aura negatif dari anak saya. Yang tidak bisa menerima anak saya, ya monggo silakan. Saya tidak bisa merubah semua mindset orang, pikiran orang, tapi saya sudah jelaskan. Terima atau tidak terima kondisi anak saya, ini anak saya, dan saya tidak perlu dengan penerimaan mereka. Kira-kira kalau saya begitu. Nah, maksud saya cukup dengan, saya nggak mau terus-terusan dengan pikiran orang seperti apa, tidak terima seperti apa. Kalau misalnya kita ikut-ikut terus ketidaksiapan mereka, ketidakmenerimaannya mereka terhadap kondisi anak saya, kapan saya move on-nya? Artinya saya akan balik lagi. Nah, jadi saya berprinsip anak saya ini berhak bahagia, yang memang tidak bisa menerima sekalipun sudah saya jelaskan, ya monggo silakan, tidak masalah. Yang penting ini anak saya begitu. Nah, tapi sejauh ini semua rata-rata menerima ketika dijelaskan dengan baik, kondisinya begini, harus sekolah begini dan seterusnya begitu. Dan mudah-mudahan sih untuk, walaupun tadi seperti yang sudah sampaikan Ibu Tining bahwa memang lebih banyak peran ibu-ibu ya, tapi zaman sudah berubah, zaman ini sekarang sudah modern, kita nggak bisa bilang bahwa itu semua tanggung jawab ibu, bapak juga harus begitu, karena ini anak bersama, bukan anak satu orang begitu, bukan hanya anak ibunya, tapi anak bapak dan ibu. Jadi mari kita tanggung jawab sama-sama. Jangan berfokus lagi antara saya dan kamu, tapi anak kita. Anak ini mau jadi apa ke depannya? Anak ini kalau kita dikasih Tuhan kepercayaan, tapi kita nggak bisa jaga, nggak bisa kita rawat, kira-kira mau bagaimana? Tuhan kan pasti marah ke kita. Nah, jadi bukan lagi perkara antara saya dan kamu, tetapi anak kita. Jadi saya bilang sama suami begitu, saya paham LDR itu berat, iya, saya paham LDR itu berat, saya bilang sama suami, tapi saya sampaikan ke suami bahwa sekarang bukan tentang antara cinta saya ke kamu atau cinta kamu ke saya, tapi antara cinta kita berdua ke anak kita, begitu. Mungkin kayak terkesan bagaimana ya, bukan berarti saya mengabaikan tanggung jawab saya sebagai istri, tapi ini demi masa depan dia. Kalaupun saya mau stuck tahan Fania di sini, kemudian suatu saat dia tidak mandiri, sekolahnya tidak bagus, yang menyesal di hari tua itu saya dan kamu, saya bilang. Belum tentu adiknya kamu, mamanya kamu, atau mungkin orang tua saya bisa jaga Fania seperti kita menjaga dia dan merawat dia, begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tining dan Ibu Erika. Mungkin masih ada yang memiliki unek-unek atau ingin tanya lagi ke Ibu Erika atau Ibu Tining, boleh mengacungkan tangan, melambaikan. Atau kalau mau boleh lewat chat.
Masih ada waktu beberapa menit. Bu, saya enggak tanya, cuma mau komen. Silakan, Saya Bu. saya benar-benar speechless sama apa ceritanya Bu Erika. Suatu pengorbanan yang menurut saya nggak bisa saya nggak bisa jadi kadang-kadang di sini kita kalau kita merasa kayak di judul dah merasa termalang di dunia, banyak yang banyak juga di luar sana yang jauh lebih ya lebih pertimbangan-pertimbangan yang lain sampai ada LDR. Saya nggak bisa membayangkan LDR dengan anak, padahal anaknya dengan kebutuhan khusus. Saya pun LDR, tapi LDR dengan suami. Nggak masalah ya, Bu ya. Yang penting anak deket ya, Bu. Tapi ini suatu, ya apa ya, saya sampai, tadi yang bilang Bu Tining, saya acceptance sudah selesai. Mungkin acceptance sudah selesai, tapi untuk emosional masih up and down. Jujur, dari tadi saya mendengarkan, emosional saya udah mulai muncul lagi. Jadi nggak usah terlalu takut, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang di sini masih wajar kayaknya kalau kita masih emosional naik turun tuh nggak masalah, asalkan kita memang sudah dalam fase penerimaan gitu ya Bu Tining ya. Iya, Itu yang betul. pengen saya komentar. Saya nggak bisa ngomong apa-apa sama Bu Erika saat ini. Jujur, semoga semuanya bisa terbaik untuk Bu Erika, Fania, dan yang lain. Saya pun mau menangis. Iya, makanya itu tadi. Aduh, sudah, saya nggak bisa ngomong. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh? Nah, ini ada dari Ibu Hilda ya, Bu. Pertanyaan untuk Bu Tining, apakah ada jangka waktu ideal hingga akhirnya tercapai penerimaan atau tergantung kondisi masing-masing pribadinya? Monggo Ibu Ya, Tining. banyak faktor-faktor yang pengaruhi kan karakter pribadi ya, karakternya sendiri tiap orang gitu. Kemudian dukungan lingkungannya, dukungan dari pasangan tadi ya. Kalau yang pasti kan ibu ya, yang pertama kali masih punya apa namanya permasalahan emosi pas ibunya gitu kan. Tapi ketika bapak ini juga punya empati yang tinggi, yang bisa memberikan apa kompak ya dengan ibu, bisa merasakannya dan bisa diskusi tadi seperti Bu Erika dengan suami gitu, walaupun pada apa diskusi yang intens begitu, yang kemudian konstruktif itu artinya tidak bawa namanya apa sendiri-sendiri gitu ya. Aku sebagai aku sebagai apa ibunya, aku sebagai bapaknya, tapi kita gitu tadi bahasanya Bu Erika ya, itu yang tidak mudah tuh saya lihat di antara para orang tua dengan ABK itu tidak mudah untuk bilang kita gitu ya. Nah, itu yang kemudian berpengaruh terhadap proses acceptance gitu kan. Proses acceptance ini kan juga berdua ya, maksudnya proses acceptance-nya orang tua gitu, nggak hanya proses acceptance-nya ibu dan bapak saja, walaupun memang dalam dinamikanya itu ya ada ibunya dulu gitu ya, baru bapaknya itu, tapi beberapa kasus juga ada yang bapaknya dulu malah ya, ibunya malah belakangan seperti itu. Jadi itu ya Bu ya, tidak apa namanya. Terus kemudian wawasan dari para orang tua terhadap permasalahan anaknya gitu ya, menyadari bahwa anak saya ini khusus, anak saya ini butuh penanganan ya, sehingga saya nggak bisa begini terus gitu ya, saya nggak bisa emosional terus gitu, saya harus bagaimana, walaupun itu prosesnya nggak langsung emosinya langsung positif gitu enggak, tapi berproses, tapi itu sudah lebih baik gitu ya, dan itu bisa cepat segera kalau itu tadi faktor-faktor itu saling mendukung. Mungkin itu ya Bu Ruri, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tining. Masih ada yang mau bertanya? Bu Ibu, masih ada sedikit waktu? Atau kita langsung ke Bu Rani untuk ini untuk menyampaikan program akademi selama satu tahun? Boleh, Bu? Ya, monggo dipersilakan Bu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang
tertera di layar ini adalah hasil dari Rakernas Akadini yang kemarin pengurus lakukan di bulan Februari. Dari hasil tersebut kita udah bikin program untuk 1 tahun ke depan sampai bulan Desember, dan program-programnya dibagi per 3 bulanan ya. Jadi ini kan kalendernya kan bulannya ada warnanya macam-macam, itu dibagi per 3 bulanan karena setiap 3 bulan sekali nanti pengurus mengadakan meeting internal untuk nge-review program yang sudah berjalan dan persiapan program 3 bulan ke depan. Nah, programnya itu antara lain seperti yang sedang kita laksanakan hari ini, itu masuknya adalah program edukasi yang di kalender ini yang warna hitam-hitam itu loh. Program edukasi ini berupa webinar tematik dengan berbagai macam tema, seperti misalnya yang hari ini temanya tentang penerimaan orang tua oleh pakarnya, psikolog. Ada juga nanti yang terdekat itu webinar di bulan Mei dalam rangka Hari Pendidikan Nasional apa ya kalau nggak salah ya, itu akan temanya tentang sekolah inklusi. Nanti insya Allah rencananya diisi oleh salah satu dosen dari UNY. Terus ada juga webinar tumbuh kembang, terus webinar tentang bullying, terus orientasi mobilitas dan yang lainnya. Oh ya, yang bulan Juni itu nanti ada juga kita kerjasama dengan PEVIC, support group yang dari Filipina untuk mengadakan webinar komunikasi. Jadi kan untuk beberapa anak tunanetra itu kan ada masalah dengan komunikasi atau keterlambatan bicara. Nanti kita mendatangkan pakar dari pakar komunikasi dari Filipina, kalau nggak salah itu terapis bicara apa ya, itu yang dari Filipina nanti yang akan mengisi webinar di bulan Juni. Terus ada juga selain webinar, ada juga workshop Braille. Nah, workshop Braille ini dibagi 3 level. Level pertama itu yang basic, belajar huruf abjad biasa dan juga angka. Terus nanti yang level 2 di bulan Mei nanti belajar tentang matematika ya Bu Deti ya, saya lupa. Terus yang level 3 nanti huruf hijaiyah. Nah, nanti mungkin bisa ditanyakan ke regional koordinator regional masing-masing untuk detailnya. Kita juga nanti akan share lagi ya. Terus selain program edukasi ada juga family activity yang warnanya di bold merah ini. Untuk family activity itu berupa lomba-lomba, misalnya ada lomba dalam rangka hari apa gitu. Jadi misalnya 17 Agustus nanti ada lomba, terus bulan Juli ada lomba audiobook dalam rangka Hari Anak Nasional. Terus di bulan September itu kan anniversary-nya Akadini, nanti ada kegiatan apa lagi itu nanti akan di-share. Atau kalau misalkan ada masukan-masukan nanti ide kegiatan nanti juga bisa disampaikan melalui grup atau koordinator area masing-masing. Terus yang terakhir yang belum dijelaskan tadi parent sharing ya. Itu sharing dari orang tua dan untuk orang tua. Di sini kita ada program rencananya program tentang EcoPrint di bulan Agustus dan Simple Cooking di bulan Oktober. Ini nanti programnya secara online juga ya Bu Deti ya? Mana Bu Deti? Masih bisa online, bisa offline. Tapi Ya, kalau nanti pokoknya itu kan masih lama, nanti akan diinfokan lebih lanjut. Pokoknya yang dalam waktu dekat ini yang masuk setelah Lebaran nanti kita ada workshop Braille di akhir bulan April, terus juga di awal Mei akan ada webinar tentang sekolah inklusi, terus akan ada workshop Braille lagi yang lanjutan, terus masuk di bulan Juni ada yang webinar bareng sama PEVIC. Nanti sebelum webinar PEVIC berlangsung kita akan bagi kuesioner, nanti di-share di grup kuesionernya. Jadi kita mengadakan program-program seperti ini itu menyesuaikan kebutuhan dari orang tua ya. Jadi
dari orang tua dan untuk orang tua. Nah, mungkin gitu aja dari saya. Besok kalau misalkan ini lagi kita reminder lagi melalui grup regional masing-masing untuk kegiatannya. Gitu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Deti atau Pak Iwan ada yang mau ditambahkan? Enggak, Bu, saya sudah cukup. Pak Iwan? Tidak kakaknya. Dia di sebelah saya, Bu. Romantis. Baik, ini tadi sharing dan presentasi dari Ibu Erika dan juga Ibu Tini. Proses penerimaan untuk anak ABK itu prosesnya sangat panjang dan berbeda-beda dari setiap orang tua. Setiap orang tua harus pandai mengelola emosinya masing-masing dan pastinya emosi dari ayah ataupun ibu itu juga berbeda. Apabila orang tua masih berkecimpung masih berada di titik awal di mana menerima informasi bahwa kita memiliki anak ABK dan tidak bisa move on, maka itu akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Jadi orang tua harus bisa mengendalikan emosinya dan harus bisa mengoptimalkan indera yang masih berfungsi dari anaknya tersebut. Demikian presentasi dari Ibu Tining dan Ibu Erika. Apabila ada kesalahan dari penyampaian, saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasinya. Bentar, Bu. Oh iya, ada sesi foto. Maaf saya lupa. Penting ini, Bu. Monggo di-on-kan kameranya. Hampir saja. Nanti saya di SP. Di SP katanya Bu Ibu. Monggo open cam. Bu Irma mantap sudah langsung open cam. Oke. Udah semua Bu Valisa, Ibu Nur, Ibu Nita, Ibu Rini. cukup, yang lain nggak open cam ini biar saling kenal wajahnya. Oke. Ibu Nita. Oke, ya, 1, 2, 3. Bentar, slide satunya. 1, 2, 3. Oke, slide 3. Oh enggak, cuma ada 2 slide. Oke. Sudah, Bu. Baik, Jadi, terima sudah selesai. kasih. Saya bagian foto. Terima kasih, acara kami tutup. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan bisa mendampingi anak-anak kita. Semangat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih Bu Tining, Bu Ruri, Terima Bu kasih. Erika, Sami-sami. Terima kasih kembali Ibu-ibu Bu Erika, semuanya. luar biasa, Bu Ruri, Rani. Ibu. Terima kasih semuanya. Mama Habibi, ada Mama Habibi.